Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Romo Bayo OP dalam program kita, program Katekese Katolik. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada episode kali ini kita akan bersama-sama mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang sering kali muncul. Contohnya setiap kali saya memberikan seminar tentang Bunda Maria atau pengajaran tentang para kudus, biasanya pertanyaan yang muncul adalah kenapa kita masih perlu berdoa kepada para kudus? Kenapa kita tidak langsung saja berdoa kepada Tuhan? Bukankah sudah cukup berdoa kepada Tuhan? Jawabannya sebenarnya tidak sulit. Ya, pertama dan utama kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi ini tidak berarti kita tidak boleh meminta doa dari para kudus. Dan jawabannya sebenarnya ada dan sesuai dengan pewahyuan di kitab suci, dengan tradisi yang sudah dilaksanakan gereja perdana, gereja purba, maupun juga dengan ajaran gereja Katolik yang kita miliki sekarang. Nah, untuk membawa kita lebih dalam lagi pada katekese ini, kita akan membagi program ini dalam dua bagian besar, dua episode. Bagian pertama akan menjawab pertanyaan, apakah para kudus di surga mendoakan kita dan sungguh mendengarkan doa kita? Episode kedua akan menjawab, apakah berdoa kepada para kudus sama saja dengan menyaingi Tuhan? Dan bahkan memperlakukan para kudus seperti dewa-dewi kecil, sembahan kecil. Oke, mari kita masuk lebih dalam lagi pada pertanyaan pertama, pada bagian pertama ini. Apakah para kudus di surga mendengarkan doa-doa kita dan sungguh berdoa bagi kita? Pertama, kita harus menjawab siapa sebenarnya para kudus ini. Para kudus adalah saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Dan sekarang bersama Tuhan bersatu di dalam Tuhan secara sempurna di surga. Para kudus ini juga sering disebut sebagai santo dan santa. Ini berasal dari bahasa Latin sanctus yang berarti kudus. Mereka disebut kudus bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka sukses di mata dunia, tetapi karena mereka telah bersatu dan berpartisipasi di dalam Allah yang adalah kekudusan itu sendiri. Beberapa santo dan santa sangat kita kenal, seperti Bunda Maria, Santo Yusuf, Santo Fransiskus dari Assisi, dan Santa Katarina dari Siena sebagai contoh. Namun kita harus tahu, ada jauh lebih banyak lagi para kudus di surga yang tidak kita kenal, dan mereka terus berdoa bagi kita. Pertanyaannya kemudian, apakah para kudus ini memperhatikan dan juga peduli atas kehidupan kita dunia? Dan juga apakah mereka mendoakan kita di hadapan Tuhan? Santo Paulus dalam suratnya ke jemaat di Korintus mengingatkan kita bahwa persatuan dengan Allah akan membuat kita serupa dengan Allah. 2 Korintus bab 3 ayat 18. Dan jika Rasul Yohanes mengatakan dalam suratnya, Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, para kudus tidak bisa tidak menjadi kasih seperti Allah sendiri. Sekarang, bagaimana Allah mengasihi dan menjaga kita di dalam dunia? Demikian juga para kudus pun akan melakukan yang sama, yakni mengasihi kita, terutama dengan doa-doa mereka. Jadi para kudus telah mengasihi dan mendoakan kita, bahkan sebelum kita meminta pertolongan mereka. Kita juga melihat dalam pewahyuan kitab suci, bagaimana para kudus berperan aktif dalam mengasihi kita dengan doa-doa mereka. Contohnya dari surat kepada umat di Ibrani bab 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jika kita membaca bab sebelumnya, kita akan mengerti bahwa saksi yang mengelilingi kita bagaikan awan yang dimaksud oleh surat kepada umat di Ibrani ini adalah para saksi iman yang setia sampai akhir dan sekarang berada dalam surga. Para saksi ini sekarang memperhatikan kita, mendukung kita dan menyemangati kita dalam perjalanan iman kita di dunia. Selain itu, jika kita membaca kitab Wahyu bab 5 ayat 8 dikatakan, ketika ia, anak domba, mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan Allah, di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dijelaskan dari ayat ini bahwa di surga ada 24 penatua yang mewakili umat Allah di surga dan membawa doa-doa para kudus di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa para kudus dan juga orang-orang kudus berdoa bagi kita secara terus-menerus. Selain itu di kitab yang sama pada bab 8 ayat 3-4 tertulis, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Sekali lagi, kitab Wahyu menggambarkan seorang malaikat yang membawa doa-doa orang kudus dibawa ke hadirat Allah. Tidak hanya kitab suci, tradisi purba juga berbicara tentang peran para kudus di dalam membantu kita di depan Allah. Sebagai contoh, Santo Clemens dari Alexandria, Mesir, menulis pada sekitar tahun 207 Masehi. Dengan cara ini, orang Kristiani sejati selalu murni untuk berdoa, yakni dia juga berdoa dalam komunitas malaikat, dan dia tidak pernah keluar dari pemeliharaan suci mereka. Dan meskipun dia berdoa sendirian, dia memiliki paduan suara orang-orang kudus yang berdiri bersamanya dalam doa. Ini juga sesuai dengan yang diajarkan kitab suci dan menurut tradisi suci, Gereja Katolik sendiri tidak ragu lagi mengajarkan kebenaran iman ini bahwa para kudus selalu mengasihi kita dengan doa-doa mereka. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 956 tertulis, sebab karena para penghuni surga bersatu lebih erat dengan Kristus, mereka lebih meneguhkan seluruh gereja dalam kesuciannya. Mereka menambahkan keagungan ibadat kepada Allah yang dilaksanakan oleh gereja di dunia. Dan dengan berbagai cara mereka membawa sumbangan bagi penyempurnaan pembangunannya. Sebab mereka yang telah ditampung di tanah air dan mentap pada Tuhan, karena dia, bersama dia dan dalam dia, tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa, sambil mempersembahkan pahala-pahala yang telah mereka peroleh di dunia, melalui pengantara tunggal antara Allah dan manusia, yakni Kristus Yesus. Demikianlah kelemahan kita amat banyak dibantu oleh pemerhatian mereka sebagai saudara. Demikian katekese bagian pertama ini, dan bagi teman-teman yang memiliki komentar maupun pertanyaan silahkan tulis di kolom di bawah ini, dan juga jangan lupa follow akun IG kita dan juga subscribe YouTube channel kita. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini, katekese ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Dan nantikan bagian kedua dari katekese ini. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.